Nanti kita perlu memberi catatan kampus yang memberinya apa, siapa, di mana. Nah, jangan sampai kita nggak hati-hati. Mungkin gimana sih itu perjuangan langkah-langkah seorang hukum dapat dokter, apakah semudah yang diperkirakan gitu? Ini memang ada dua, ada doktor yang honoris causa yang memang dikasih karena pengalaman, karena karya, karena keahlian, pengakuan terhadap itu semua. Lalu kemudian satu kampus misalnya memberikan gelar doktor kehormatan atau profesor kehormatan. Nah, adapun saya, karena saya ngelihat itu agak kurang bergengsi, bahwa nanti setelah dapat yang berdasarkan perjuangan, nanti dapat lagi yang HC itu, dan dapat yang guru besar atau profesor kehormatan, yaitu alhamdulillah gitu. Tapi dari awal saya udah bilang ke diri saya dan keluarga besar Darul Quran, kita jangan menampik, jangan menolak yang HC, tapi kita bilang kita mau jalan dulu yang S3 dalam tanda petik ada proses dan perjuangan di bidang itu. Saya tidak bilang yang HC tidak ada perjuangan, karena perjuangannya macam-macam. Ada perjuangan di jalan yang perkuliahan, ada perjuangan non akademik yang dia sendiri jatuh bangun di situ, berdarah-darah di situ, harus kita hormatin dong gitu. Nah, makanya saya bilang suatu saat nanti kita juga, saya bilang teman-teman Darul Quran, suatu saat nanti percayalah akan ada kampus-kampus yang memberikan juga HC kepada kita. Tapi kalau bisa kita di depannya dokter beneran yang dari kampus. HC beneran juga, tadi saya jangan sampai salah juga. Cuman kalau HC kan dia tidak melewati perkuliahan. Nah, kalau saya dengan izin melewati perkuliahan. Dan saya bersyukur di S1 ketemu Profesor Amin Suma, Prof Jawahir, Prof Kama, kemudian rektornya pada saat itu Kamarudin Hidayat, Profesor Komar. Saya DO tahun 97, DO beneran tahun 99. Nah, kuliah lagi tahun 2009. Nah, saya tinggal satu mata kuliah saat itu untuk menyelesaikan S1. Tapi ketika terjadi diskusi bahwa bisa nih buku ditukar dengan satu mata kuliah, kan buku saya banyak banget, ratusan bukan puluhan. Tapi Prof Amin Suma bilang begini, enggak, Yusuf Mansur harus kuliah. Harus kuliah, harus beneran duduk belajar. Lagian cuma satu ini gitu, dan satu semester. Akhirnya saya melalui itu. Ketika saya diberitahu sama Prof Amin Suma, ya saya bilang itu benar. Kata Prof Amin Suma, suatu saat nanti ada yang mempertanyakan kuliah kamu gimana ini, dikasih apa proses, kamu punya bukti, ada absen kelas, ada ujian yang dilalui, ada dokumentasi, foto dan lain sebagainya, berkas gitu. Nah, ketika S2 pun saya ketemu dengan Prof Zilal, Prof Nora di Trisakti. Kalau S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2, S3 saya sama Prof Zilal, Prof Nora. Beliau memberitahu saya bahwa nggak bisa Ustadz Yusuf, Kiai, harus melalui dengan benar. Maka saya lalui itu. Ada Zoom dari pagi sampai sore, ada penulisan, ada kemudian FGD, ada riset dan lain sebagainya yang memang itu menjadi bukti sejarah rekam jejaknya kampus bahwa ketika ada yang konfirmasi beneran tuh Ustadz Yusuf Mansur S2 S3 itu nggak cuma dikasih, nah dia kuliah kok, ini di absensinya ada, teman-teman sekelasnya juga melihat, mengetahui, ngobrol bareng, ada alumni gitu. Bukan, Pak Ustadz, artinya apa nih yang non akademik ini adil gak sih dikasih gelar dokter? Adil. Sedangkan orang yang di jalur akademis ini harus lewat step-step yang lama gitu. Adil karena kan jatuh bangun orang yang dapat gelar dari non akademik kan juga nggak dirasain namanya akademik. Adil mah adil aja, tinggal dua-duanya nih di sini juga ada yang beli kan, ada juga yang beli di sini. Prosesnya dilalui dengan mudah, kelihatannya kayak yang bener, padahal enggak. Nah, di sini juga ada yang memang mudah, padahal enggak, sulit, jatuh bangun, rugi, segala macam. Jadi saya pikir sih
dengan berbagai pertimbangan, dengan segala hormat, kalau saya sih baik sangka aja gitu. Baik sangka bahwa oh ya orang itu pantas gitu. Tinggal nanti kita perlu memberi catatan kampus yang memberinya apa, siapa, di mana. Nah, jangan sampai kita nggak hati-hati. Pasti Ustadz tahu sendiri lah ya berita yang sedang berkembang nih soal. Iya, tapi kan saya bilang ya, misalkan kita menyebut lah, misalkan Raffi Ahmad. Lah bukankah beliau jatuh bangun? Bukankah beliau sudah membuktikan dari nol? Jangan ngelihat Raffi sekarang ya dong. Lihat Raffi zaman dulu dong. Dan vlog-vlog di awal dengan Sagita kan? Apa Sagita ya? Nagita ya? Oh, Sagita. Kita punya ide Putar. Ingatnya saudara gue namanya Sagita. Oh, Sagita. Nah, Raffi dengan Nagita awal-awal ngevlog kan juga nggak kayak sekarang juga gitu. Artinya proses ini kan dilalui dengan baik, bagaikan kuliah di bangku kuliah. Ada jatuh, ada kemudian bangun, ada naik, ada kemudian tersungkur, ya mungkin dia juga mengalami kerugian yang kita nggak tahu, ya kan? Kan semua orang nyimpen masalah masing-masing, ada yang cerita ada yang enggak. Nah perjuangan orang-orang per orang yang dapat honoris causa, baik itu doktor maupun profesor, menurut saya pertimbangan kampus pasti sudah dengan pertimbangan yang benar. Kita baik sangka. Lagian ruginya apa buat kita? Iya benar. Kan nggak ada ruginya. Iya. Maksudnya gitu? Ya kalau emang dia bohong urusan dia kan gitu. Ya bukan jadi berita itu. Lah jadi berita dong. Artinya ini pelajaran buat kita juga bahwa kenapa nggak kita berdoa aja. Mudah-mudahan kita meniti jalan di mana nih. Kita bisnis apa, terus suatu saat kita dapat gelar honoris causa tanpa bayar. Kan ada yang memang jual beli, ada. Tapi secara pribadi melihat sosok Raffi yang memang berkecimpung sudah lama di dunia entertainment, berbisnis wajar juga, dia. sekarang berpolitik juga. Wajar Ustaz. Wajar. Oh, puluhan tahun bos dia. Lu nggak tahu perjuangan dia. Pagi ketemu pagi, tidur di mobil apa segala macam. Kita ngeliatnya sekarang. Iya. Ya pokoknya mah apa aja kita mendingan doa. Mudah-mudahan sih bisa kayak Bang Raffi. Ganteng iya kayaknya iya. Iya nggak? Nah tapi buat teman-teman yang mengkritisi, ya Raffi harus nerima dong. Iya betul. Ya gimana kan? Namanya gue dikritisi. Kayak kemarin saya sempat lihat kan ada yang nyari tahu sampai ke Thailand ya. Iya sama kampus universitas. Ya, emang dia mungkin lagi di sono kali itu orang ya. Ya artinya ya itu kan kritisi bagus. Ya jawab aja. Mungkin dia nggak tahu kampusnya udah pindah apa-apa. Ya jawab aja. Kalau emang perlu dijawab. Atau kayak saya kan nggak perlu dijawab, ya udah mau dijawab mau diapain. Tapi perlu nggak sih kalau kayak gitu, Ustaz? Artinya dia memberikan, ketika dia diberikan gelar non akademik, dia harus memberikan informasi juga ke masyarakat, Iya, ke harus, publik, bahwa ini saya dapat. Harus kenapa? Karena udah jadi public figure. Iya, perlu ya. Kecuali nggak jadi public figure. Biar Dan dapat- mudah-mudahan ini Ya. menjadi motivasi buat Raffi sendiri untuk mengajarkan kepada anak-anak muda kuliah tetap penting. Saya percaya suatu saat mungkin dia akan ngambil S3 beneran. Amin. Dalam posisi maksudnya kuliah ya. Iya. Wah, mudah-mudahan dah tuh. Mau di mana kek, dia mah kan duitnya banyak. Iya. Bisa dalam bisa luar negeri. Ya kan? Insya Allah dah. Gitu. Ustaz, satu lagi anak tentang anak yang durhaka kepada orang tua. Oke. Video baru tuh ya, Tro. Siapa itu?